warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Suryati dengan NIM 1923043 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi ke-10 hingga materi ke-16 pada mata kuliah preservasi dan konservasi. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Yang pertama, peta. Peta dapat diartikan sebagai gambaran konvensional dari permukaan bumi, baik sebagian ataupun seluruhnya pada bidang datar atau bidang yang dapat didatarkan dengan dibubul skala atau simbol. Peta merupakan salah satu sumber informasi untuk menunjang penelitian, pendidikan, maupun untuk keperluan bisnis. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai arsip, di mana arsip tersebut dapat merekam sumber data dari kegiatan manusia dalam kehidupan sosial atau keadaan geografis. Penyimpanan yang baik bagi peta meliputi 3 hal, yaitu bentuk lemari dan rak yang sesuai dengan ukuran peta, letak rak hendaknya sesuai dengan lingkungan, dan bahan dasar lemari terbuat dari kayu yang baik atau besi baja. Yang kedua, slide. Slide merupakan salah satu jenis bahan audiovisual yang banyak digunakan di perpustakaan, terutama untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Untuk membaca slide, harus menggunakan alat yang disebut proyektor. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam pemeliharaan slide, seperti perhatikan tempat penyimpanan, harus tertata sehingga tidak menghabiskan ruang yang tersedia, dan bebas dari cahaya luar atau cahaya langsung dari lampu ataupun dari matahari karena dapat merusak warna pada slide. Yang ketiga itu fotokopi dan tinta. Perpustakaan menggunakan fotokopi terutama untuk melestarikan koleksinya yang sudah rusak atau langka, sehingga bisa dipinjamkan pada pemakai untuk menjaga keawetan sebuah buku. Maka fotokopinya yang dipinjamkan dan aslinya yang disimpan. Ada beberapa keuntungan menggunakan fotokopi di perpustakaan, yaitu untuk menjaga keawetan buku. Misalnya buku yang akan dipinjam lapuk, hendaknya fotokopinya yang dipinjamkan. Selanjutnya, tinta. Tinta merupakan komponen pembuat buku yang sangat penting dan beraneka ragam. Sejak 2500 tahun sebelum Masehi, tinta sudah dikenal oleh bangsa Mesir dan bangsa Cina. Sampai ditemukannya mesin cetak pada pertengahan abad ke-15, tinta tulis memiliki peranan yang paling penting dalam produksi. Pada perbaikan bahan pustaka, yang pertama itu menambal. Menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan kertas Jepang dan perkat kanji. Menambal juga dapat dilakukan dengan bubur kertas atau menggunakan kertas tisu yang berperekat. Adapun cara untuk menambal bahan pustaka, yang pertama itu pilih kertas yang sesuai dengan kondisi untuk menambal. Selanjutnya, bagian tepi lubang atau potongan kertas yang hilang dikikis atau dipertipis dengan menggunakan cutter. Lalu oleskan perekat dengan hati-hati pada bagian lubang atau bagian terkikis. Selanjutnya, letakkan kertas penambal di atas lubang atau bagian kertas yang hilang dengan arah serat disesuaikan. Lalu kertas penambal yang terletak di luar bagian berlubang dikikis dengan menggunakan cutter. Selanjutnya, kertas yang halus disatukan di atas bagian yang telah ditambal dan sedikit ditekan agar merekat dengan baik. Setelah kering, ratakan dengan menggunakan tulang pelipat. Yang kedua yaitu menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekat bagian yang sobek atau lemah karena lipatannya. Biasanya diperkuat dengan potongan kertas dari jenis tertentu agar bagian yang sobek tidak tambah besar atau lebar. Cara dalam menyambung bahan pustaka yang telah robek antara lain yaitu yang pertama, pilih kertas yang akan digunakan untuk memperkuat sambungan. Yang kedua, letakkan penggaris logam di atas kertas dengan arah panjang serat. Yang ketiga, tarik garis sepanjang tepi penggaris dengan menggunakan cerpen yang telah dicelupkan dalam air. Lalu kertas dilipat ke atas dengan menggunakan tulang pelipat. Selanjutnya, kertas ditarik dengan hati-hati menurut garis yang basah. Lalu rapatkan bagian kertas yang sobek dengan hati-hati.
Selanjutnya oleskan perekat di atas kertas penyambung, kemudian letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Lalu letakkan kertas di antara dua lembar kertas penyerap dan letakkan di bawah pemberat. Setelah kering, potong bagian yang berlebih. Selanjutnya yang ketiga itu penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembar kertas menjadi satu serta dilapisi oleh cover. Penjilitan dilakukan terhadap bahan pustaka yang sampulnya rusak, benang jahitannya lepas, ataupun nomor halamannya yang tidak berurat lagi sehingga perlu dibongkar dan dijilid kembali. Menurut Perpustakaan Nasional, penjilitan dibagi menjadi dua bagian, yaitu penjilitan dengan sampul lunak, yaitu menjilid dengan cover tipis atau kertas yang mempunyai berat antara 150 gram sampai 320 gram. Yang kedua itu sampul keras atau hardcover, yaitu menjilid dengan cover tebal atau karton yang mempunyai berat di atas 320 gram. Pada restorasi yang pertama yaitu penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Bahan pustaka yang perlu disiangi biasanya bahan pustaka yang isinya tidak relevan lagi, sudah usang, isinya tidak lengkap, bahan pustaka yang sudah ada edisi terbarunya, dan bahan pustaka yang fisiknya sudah sangat rusak. Penyiangan koleksi dapat dilakukan dengan menyingkirkan bahan pustaka dari tempatnya ke ruang penyimpanan khusus. Lalu yang kedua, menghapus atau memusnahkan bahan pustaka. Yang ketiga, menukar bahan pustaka dengan bahan pustaka lain. Dan yang keempat, menghadiahkan bahan perpustakaan kepada perpustakaan lain. Yang kedua yaitu stok name. Stok name merupakan kegiatan perhitungan kembali koleksi bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Menurut Sulistyo Basuki, stok name adalah pemeriksaan fisik terhadap buku yang tercatat milik perpustakaan. Sebelum melakukan kegiatan ini perlu dipertimbangkan terlebih dahulu pelayanan apa yang dibutuhkan dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan stok name agar tidak mengganggu pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan kepada penggunanya. Yang pertama itu pengertian penjilitan. Penjilitan adalah proses cara menjilid bahan perpustakaan dengan tujuan melindungi koleksi dari kerusakan. Kegiatan penjilitan termasuk dalam kegiatan konservasi yang meliputi perbaiki bahan pustaka yang rusak agar kondisinya bisa dikembalikan seperti aslinya. Selanjutnya tujuan penjilitan. Tujuan utama penjilitan di perpustakaan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan layanan perpustakaan. Tujuan penjilitan lainnya yaitu mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi yang ada di dalam buku, dan memudahkan pengguna bahan pustaka seperti mudah dibolak-balik. Selanjutnya istilah-istilah penjilitan. Yang pertama, bahan penutup, yaitu kumpulan bahan-bahan penutup, karton dan tatahan yang siap diletakkan pada blok buku. Yang kedua, blok buku, yaitu kumpulan lembaran termasuk naskah tercetak atau tertulis dan semua kertas yang ditambah oleh penjilitan buku yang akan atau yang telah dijilid. Yang ketiga, jilid lewat lipatan, yaitu metode mengaitkan signatur yang terpisah dengan benang yang melewati menembus lipatan dari bagian dalam keteran. Yang keempat yaitu jilid samping, yaitu metode untuk mengamankan lembaran buku dengan benang dekat pinggiran jilid. Benang tersebut melewati menembus seluruh ketebalan blok buku. Selanjutnya jilid ulang, yaitu proses mengganti suatu jilid menggunakan baik metode original maupun baru dari penyatuan lembaran. Yang keenam, kertas buffer basah, yaitu kertas dengan pH 7,0
atau lebih yang mengandung senyawa pada suatu tingkatan yang cukup untuk menetralkan asam yang ditimbulkan dari peruraian kertas. Selanjutnya lembar pelindung, yaitu lembar yang terlipat dari kertas yang dipasang pada blok buku. Selanjutnya bahan atau sarana penjilitan. Yang pertama itu kertas, seperti kertas conqueror, kertas casing Samson, kertas board, karton millboard, kertas marmer, bukram, dan linen. Yang kedua, peralatan penjilitan atau mesin-mesin peralatan yang dibutuhkan dalam proses penjilitan secara ideal. Memang banyak sekali macam dan fungsinya. Peralatan yang digunakan biasanya yang modern atau konvensional. Beberapa peralatan yang diperlukan yaitu mesin potong semi otomatis, mesin potong manual, alat potong board, mesin bor atau pembuat lubang, dan pres buku atau koran. Selanjutnya jenis-jenis penjilitan. Yang pertama itu jilid hardcover. Jenis jilitan yang covernya dibuat dari bahan kardus khusus yang terkesan kaku dan tebal jadi lebih awet. Yang kedua jilid soft cover, jenis jilitan yang covernya ringan dan tipis. Yang ketiga jilid kaye, cocok untuk jumlah halaman yang sedikit, contohnya seperti majalah dan buku tulis. Selanjutnya jilid lem punggung, biasanya digunakan untuk buku novel atau buku ajar. Yang kelima itu jilid spiral, jarang ditemukan pada koleksi bahan pustaka, biasanya digunakan untuk buku tulis dan dokumen-dokumen khusus seperti laporan tahunan, laporan akreditasi, dan lainnya. Jilid spiral ada dua macam, yaitu spiral plastik dan spiral kawat. Yang terakhir yaitu jilid lakban, bisa digunakan untuk makalah, laporan, diktat, dan lain sebagainya. Yang pertama, cara menjilid buku dengan benang. Proses ini sederhana, yaitu pertama kita harus tumpukan halaman dan lipat tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas dan setengah inci dari bawah dan dekat dengan titik tengah. Jahit dari lubang tengah ke atas, lalu ke bawah dan kembali ke tengah, menggunakan benang 3 kali tinggi buku. Selanjutnya, cara menjilid buku dengan pita. Ini adalah teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpuk di atas satu sama lain. Ukuran lubang di sepanjang tulang belakang buku, biasanya di sisi kiri dari halaman yang ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Web pita melalui lubang-lubang. Pita perlu 2 kali tinggi buku untuk mengikat dengan. Selanjutnya, cara menjilid buku dengan staples. Untuk sebuah buku tipis, ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang dan tumpukan halaman dalam urutan yang benar. Buka halaman dan menggunakan staples panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang berkerut, sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan. Pelestarian nilai informasi dalam bahan pustaka perlu dilakukan dengan alih bentuk dokumen seperti ke bentuk mikrofilm dan ke bentuk CD-ROM. Yang pertama, mikrofilm. Mikrofilm atau mikrofotografi ialah istilah untuk berbagai bentuk mikro yang dituangkan dalam film. Salah satu tujuan paling utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Keberadaan mikrofilm di perpustakaan yaitu mikrofilm sebagai suplemen, di mana pengguna mencari bahan atau dokumen yang mereka perlukan melalui mikrofilm, maupun di perpustakaan tersebut juga terdapat bahan aslinya. Yang kedua, mikrofilm sebagai komplemen apabila di perpustakaan itu tidak ada bahan aslinya, jadi informasi tersebut hanya ada di mikrofilm saja. Yang kedua itu CD-ROM. Penting untuk terlebih dahulu apakah nilai fisik atau nilai informasinya yang perlu dilestarikan.
Jika nilai informasinya yang lebih harus dilestarikan, maka bahan pustaka tersebut bisa langsung dibawa ke bagian alih bentuk untuk disimpan dalam bentuk video disk dengan alat bantu scanner. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambah oleh pemakai. Pertama, pengertian alih media. Alih media merupakan proses pengelolaan dokumen dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi. Alih media dilakukan dalam rangka pemeliharaan terhadap arsip yang memiliki nilai guna penting. Kegiatan alih media juga membantu proses pencarian dokumen dengan lebih cepat, dikarenakan kemampuan sistem dalam mengelola data arsip dengan lebih cepat. Selanjutnya, alasan alih media. Informasi adalah sebuah kunci dari aset dan nilai suatu instansi maupun masyarakat pribadi. Maka itu perlu adanya pengelolaan dengan baik dan benar untuk menjamin ketersediaan informasi. Manajemen arsip secara elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan hal tersebut. Hampir saat ini semua informasi maupun administrasi terlahir dalam bentuk format elektronik. Maka merupakan suatu hal yang sangat logis jika kemudian informasi tersebut dikelola dalam bentuk elektronik. Selanjutnya yaitu keuntungan alih media. Yang pertama, meningkatkan bisnis proses menjadi lebih cepat dalam hal akses dan proses temu kembali informasi arsip. Yang kedua, penekanan biaya karena berkurangnya penciptaan, penyimpanan, temu kembali, dan pengelolaan atas media kertas. Yang ketiga, memudahkan dalam pertukaran informasi antar unit atau organisasi. Yang keempat, mengurangi waktu yang dibutuhkan petugas arsip dalam mencari informasi. Yang kelima, layanan arsip yang lebih baik karena lokasi arsip dapat lebih cepat atau mudah diketahui. Dan yang keenam, mempunyai persiapan akan bisnis dan resiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan keberlangsungan bisnis. Selanjutnya yaitu prosedur alih media. Yang pertama yaitu buku. Caranya yaitu scan koleksi proceeding seluruhnya mulai dari cover sampai dengan halaman terakhir. Halaman cover hanya di-scan pada artikel pertama saja, sedangkan untuk artikel selanjutnya tidak diperlukan lagi, kecuali ada perubahan tampilan muka cover. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai dengan judul covernya. Yang ketiga, file dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Dan yang keempat, untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut ekstrak berdasarkan judul artikelnya. Dan yang kelima, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam. Selanjutnya majalah. Caranya yaitu scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah, kemudian beri satu nama. Kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Untuk halaman cover di scanning hanya untuk artikel pertama, sedangkan untuk artikel selanjutnya tidak diperlukan, kecuali ada perubahan tampilan muka cover. Yang selanjutnya, scan dilakukan untuk setiap artikel, kemudian diberi nama. Selanjutnya artikel kedua di scan dan diberi nama. Demikian untuk artikel-artikel berikutnya. Selanjutnya yaitu teknologi tepat guna. Caranya yaitu koleksi yang dimasukkan kepada teknologi tepat guna berasal dari liptan, lampet, poster, dan sejenisnya yang sifatnya TTG. Brosur sebenarnya juga lebih sesuai dikelompokkan kepada jenis ini apabila ditinjau dari isinya. Scanning dilakukan berdasarkan judul artikel. Satu leaflet di-scan kemudian diberi nama. Demikian untuk leaflet-leaflet yang selanjutnya yaitu standar penamaan file. Yang pertama yaitu buku. Pada koleksi proceeding, penamaan filenya yaitu nama penerbit garis miring tahun terbit garis miring nama file PDF. Untuk koleksi buku edisi khusus, penamaan filenya sama dengan buku, yaitu nama direktori garis miring penerbit garis miring tahun terbit garis miring nama file edisi khusus PDF. Untuk majalah, penamaan file maksimal tersusun dalam 8 digit atau karakter dengan urutan penamaan yaitu nama direktori majalah garis miring tahun terbit garis miring nama file PDF. Selanjutnya koleksi TTG.
Yang pertama brosur, penamaan filenya yaitu nama direktori garis miring penerbit garis miring tahun terbit garis miring nama file PDF. Selanjutnya yaitu koleksi Liptan. Penamaan filenya disamakan dengan file buku atau proceeding, yaitu penerbit garis miring tahun terbit garis miring nama. Yang pertama itu perawatan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses, cara pembuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka sangat diperlukan untuk menunjang fungsi perpustakaan dalam melaksanakan jasa perpustakaan dengan mengusahakan agar kondisi bahan pustaka terpelihara sebaik mungkin dan siap pakai. Tujuan dari perawatan bahan pustaka adalah melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, dan lainnya. Penyiangan dapat diartikan sebagai pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaatannya bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi dari jajarannya dikarenakan koleksi tersebut rusak, tidak up to date, atau terdapat kerusakan lainnya. Selanjutnya tujuan dilakukan penyiangan bahan pustaka, yaitu pertama menyelamatkan nilai informasi suatu dokumen, yang kedua menyelamatkan fisik dari suatu dokumen, yang ketiga mengatasi kendala ruang yang kecil atau sempit agar memperoleh tambahan tempat, yang keempat mempercepat proses temu kembali informasi, yang kelima agar koleksi bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sentral informasi yang akurat, relevan, dan up to date. Yang keenam, kemungkinan petugas perpustakaan untuk mengelola koleksi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya itu fungsi penyiangan bahan pustaka. Yang pertama menghemat tempat, yang kedua menghemat waktu, yang ketiga membuat koleksi lebih menarik, yang keempat meningkatkan reputasi perpustakaan, yang kelima mengetahui kebutuhan koleksi. Selanjutnya kriteria penyiangan bahan pustaka. Yang pertama kondisi fisik bahan, di mana kondisi fisik dari bahan pustaka tersebut yang telah rusak dan usang sehingga tidak efektif untuk digunakan lebih lanjut. Yang kedua isi, yang ketiga penggunaan, yang keempat dapat dipinjam dari perpustakaan lain. Selanjutnya prosedur penyiangan bahan pustaka. Yang pertama yaitu pemilihan bahan pustaka yang akan disiangi, yang kedua pencabutan kartu katalog buku, yang ketiga pengecapan, yang mana buku-buku tersebut dicap dikeluarkan dari koleksi perpustakaan, yang keempat penyusunan buku di gudang apabila pustakawan ragu bahwa buku itu mungkin masih dicari, bisa disusun di gudang lebih dulu. Yang terakhir yaitu membuat berita acara. Kendala dalam penyiangan bahan pustaka. Yang pertama itu adanya rasa bangga terhadap koleksi yang dimiliki, seperti adanya perasaan segan atau tidak rela membuang bahan pustaka. Yang kedua masih terdapatnya anggapan bahwa kuantitas koleksi menentukan kualitas, terlepas dari status bahan pustaka dan relevasinya dengan tujuan perpustakaan. Jumlah koleksi dianggap sebagai kehebatan atau kelebihan dari perpustakaan. Yang ketiga, adanya anggapan bahwa penyiangan bertentangan dengan tujuan pengadaan atau konsep membangun koleksi. Yang keempat, masih ada prosedur yang rumit, terutama untuk koleksi perpustakaan pemerintah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.